Wa qala Muhammad bin Hanafiyah, siapa ini? Ini salah satu putra Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Al-Hanafiyah. Huwa allahu wal hina, dia adalah kesia-siaan dan nyanyian. Jadi allahu itu adalah kesia-siaan dan nyanyian. Itu wa idza maru billahi maru kiram. Wa qala Abul Aliyah wa Tawus wa Muhammad bin Sirin wa Dhuhak wa Rabi' bin Anasin wa ghiruhum ya a'yadul musyrikin. Dia adalah hari raya kaum musyrikin. Ini kata dengan wa idza maru billahi maru kirama. Apabila melewati hari idnya orang-orang musyrik, mereka melewati dengan kemuliaan, tidak mengikutinya. Nah, jadi kalau di zaman dulu itu para sahabat ketika ada hari raya orang-orang musyrik, mereka cuma melewati, tidak mengikuti. Waqala Amr bin Qais, ya majalis susuk wal khona. Ini adalah majelisnya majelis yang buruk dan nyanyian. Majalis susuk wal khona. Waqala Malikun an Zuhri syurbul khamr. Jadi majelis yang ada minuman khamrnya. La yahdurunahu wa la yarghabuna fihi. Mereka tidak menghadiri dan tidak senang padanya. Kama ja'a bil hadis, sebagaimana dalam hadis dikatakan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyajlis ala maidatin yudaru 'alaiha al-khamru. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak duduk di satu perjamuan yang diedarkan khamr padanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita datang pada satu majelis kok ada khamr padanya, tinggalkan saja. Tapi zaman sekarang itu ada khamr, ada label halal mui. Oh, biasa ya. Jadi khamr itu ada label halal mui. Tidak tahu siapa ini. Itu aneh. Zaman sekarang begitu. Nampaknya mau menghancurkan kapabilitas mui, menghancurkan kesucian pondok pesantren, kesucian kiai, mau merusak nama tokoh-tokoh muslim. Jadi gampangnya mau ada satu titik yang mau diserang agar kena semuanya. Misalkan ada kasus Ba'alwi, itu kan bin Alawi bin Ali. Karena memang para habaib itu kan keturunan dari Ali semuanya gitu. Maka namanya Ba'alwi itu. Maka sekarang ada upaya untuk menghancurkan semua gitu. Semua keturunan Ba'alwi ini. Padahal bisa jadi memang mungkin ada orang lain yang sebagai bin Alwi atau Ba'alwi, bisa jadi. Namun kalau ini ada satu pengakuan yang dianggap salah, atau ada orang yang ngaku sebagai Ba'alwi kemudian menghancurkan semuanya, ya tidak benar. Jadi memang ini kasus ya sudah ya dianggap tidak menarik ya tidak menarik, dianggap menarik ya menarik, tapi efeknya adalah menghancurkan muslim. Nah, kembali ke sini. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai duduk di satu perjamuan yang diedarkan khamr padanya. Maka maru billahi maru kirama, melewati, tidak usah datang ke situ. Bahkan kalau para ustadz kita dulu itu kalau datang ke satu acara pernikahan, kemudian kalau ada kesyirikan di situ, tinggal pergi betul. Tapi ini itu ustadz dulu nih, ustadz sekarang tidak ya. Tetap datang. Wakila Aisyah datu zur ia al-kizbu mu'tamidan ala ghairi. Jadi mempersaksikan kedustaan. Apa itu? Kedustaan yang disandarkan kepada yang lain. Jadi memang tidak suka berdusta, begitu ini. Nah, nyanyian, mungkin bagian akhir nih. Nggih gong mawon nggih. Nggih, nika nggih pun rumangsa nggih. Akan ditanya. Nanti ada tujuh nyanyian yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Nanti ada tujuh macam nyanyian, mana yang boleh, mana yang tidak. Walaupun ada hadis. Jadi innal ghina tumbitun nifaqo fil qalbi wa innal dzikra tumbitul imana fil qalbi.
Jadi nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Sedangkan zikir itu menumbuhkan iman di dalam hati. Tapi jelas-jelas di hadis ini betul sahih ya. Jadi karena nggak sahih maka jadi dianggap nggak ada teman-teman. Karena pada masa Nabi, Nabi juga bersyair, sahabat juga bersyair. Bahkan ada sahabat Nabi yang namanya Hasan bin Sabit yang pandai bersyair, ya, bersenandung, bernyanyi. Artinya bernyanyi itu ya boleh. Yang jadi masalah adalah nanti isinya, termasuk alat musik. Ya. Alat musik itu juga begitu. Jadi ulama mengapa kok beda pendapat kaitan dengan alat musik? Karena memang ada hadis-hadis yang jelas maknanya, namun tidak jelas kedudukan hadisnya. Lah ada hadis yang jelas kedudukan hadisnya tapi tidak jelas maknanya, sehingga ya bermasalah. Kembali ke sini masih di Ibnu Katsir, kama sabata fi sahihaini an Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum fi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kamu sekalian sebesar-besar dosa besar? Nabi sampai 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kamu sebesar-besar dosa besar? Kulna, kami menjawab, bala mau ya Rasulullah. Qala asyirku billah wa uququl walidain. Yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini masalahnya yang namanya menyekutukan Allah bukan cuma nyembah patung ya, tapi juga yang lainnya. Nyembah patung maupun keyakinan syirik yang lain, termasuk mungkin punya jimat-jimat. Itu banyak teman-teman kita di MT akan sampai mengumpulkan jimat-jimat. Saya punya teman dari Jawa Barat, Kuningan, dia bilang sak kampung saya tuh pasti punya jimat. Jadi memang punya jimat semua, karena memang sebuah keyakinan yang turun temurun. Kemudian bahkan muttaqian, dia itu bersandar fajalsa, kemudian duduk, faqala ala wa qauluzur, juga termasuk omongan dusta, ala wa syahadatuzur, dan persaksian dusta, ala wa qauluzur wa syahadatuzur. Famazala yukariruha, maka beliau tidak henti-hentinya mengulang-ulangnya, hatta kulna, sampai kami berkata, laitahu sakata, aduh alangkah baiknya kalau beliau diam. Jadi Nabi mengulang-ulang kalimat ini, ala wa qauluzur, ala wa syahadatuzur, ala wa qauluzur wa syahadatuzur, terus begitu. Sampai kata sahabat, Nabi kok orang kendel-kendel, kamu kok ngendiko terus. Dan sama kalimatnya, ala wa qauluzur, ala wa syahadatuzur, persaksian palsu dan omongan palsu, omongan dusta, omongan palsu, persaksian palsu, persaksian dusta. Dan sekarang betul terjadi, Masya Allah. Dengan gampang orang menjadi saksi palsu, Masya Allah. Soalnya apa? Dibayar. Nek enggak dibayar, dipenjara. Gitu. Kowe pilih ndi? Kowe pilih tak penjara, apa ngomong, apa eling. Gitu. Kamu pilih mana? Kamu pilih mengatakan sesuatu sesuai dengan kehendak saya, atau kamu tak penjara, tak bongkar aib kamu. Jadi saksi palsu. Padahal andai kata dia ngomong yang benar, bisa jadi akan menyelamatkan banyak orang. Luar biasa sekarang, di zaman-zaman sekarang begitu. Nah, paling tidak saya dan Bapak Ibu, kita sudah punya keyakinan atau mungkin masuk wacana, masuk niat, pokoknya jangan sampai kita berkata dusta atau mempersaksikan sebuah kedustaan. Itu mungkin yang prakteknya bukan omongan, bisa jadi, tapi kita nge-share berita di medsos. Jadi di WA dengan gampang kita blok, kita kirim. Wah, kok apik blok dikirim. Baru dikirim jebol uang hoax. Itu palsu. Berita bohong. Wah, yang kayak gini kok berita Palestina ngebom Israel langsung di-share. Padahal bukan perang Palestina Israel, kan kita kan kadung nge-share. Padahal perang antara Rusia dengan Ukraina misalkan, atau perang antara dulu di zaman
di Suriah perang, akhirnya kita kadung di-share kemana-mana. Jadi begitu, kadang ada berita yang tidak jelas yang mampir di HP kita karena tertarik, kita share. Alangkah baiknya andai kata kita ganti dengan share hadis dan ayat saja. Jadi share ayat dan hadis, nanti misalkan ibu-ibu longgar-longgar membuat kesimpulan apa kajian pagi ini jangan menjadi saksi palsu. Nah, gitu kan sudah share saja. Nah, kita boleh. Atau kita share mulailah pagi ini dengan beramal soleh kan gitu. Ya paling kita disemoni kemayu baik ngaji pesan-pesan barang itu gitu. Biasanya orang yo sok-sokan sok mampu surga. Ada apa-apa. Kita yang penting kan kita punya niat menyampaikan sesuatu. Tapi kadang yang butuh diendapkan, dirasakan. Ini sebetulnya amal saya adalah dalam rangka mencari ridho Allah atau ridho manusia. Mencari ridho Allah atau pujian manusia. Memang butuh direnungkan. Karena apa? Kalau tidak akan menghancurkan amal perbuatan kita. Bu, tolong dipoto aku tak ini ngato ning rekaban, Bu. Gitu. Gen nih dongo, padahal cuma foto ya, cuma foto. Gen dongo di karep Ka'bah dan seterusnya. Jadi kita kadang butuh merenungkan. Karena kalau sampai kita salah niat, salah berbuat, maka menjadi sia-sia. Kembali ke sini di hadis ini. Jadi dosa yang paling besar adalah yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga adalah omongan palsu atau persaksian palsu. Berikutnya, bal adhar minasyaki anal murada la yahdunazur ay la yahdurunahu. Ini di Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan tidak mempersaksikan kedustaan adalah tidak menghadirinya, tidak mendatanginya. Bali hadza, oleh karena itu qala Allah berkalam wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati satu kesia-siaan, maka mereka lewat dengan kemuliaan. Ai la yahduruna zur, tidak mendatangi kebohongan, tidak mendatangi kepalsuan. Wa idza tafaqa murruhum bihi, apabila melewatinya, murru, mereka melewati. Walam yatatan nasu minhu bisya'in, dan tidak mengotori dengannya sedikit pun. Walihada qala maru kirama, melewati dengan kemuliaan. Jadi ketika ada kepalsuan, ada kebohongan, tidak menghadirinya. Nanti di belakang ada beberapa kali ucapan para ulama, apa di antaranya. Jadi kalau pas ada di situ, pas melewati, maka mereka lewat saja, tidak berhenti, tidak melihat, dan tidak mengotori dengannya sedikit pun, ya. Tidak mau dikotori. Ini sebagaimana ucapan Abu Bakar ketika ditanya oleh para sahabat, ya Abu Bakar, kamu kan punya teman-teman ahli Badar kan? Ahli Badar orang-orang hebat, orang-orang kuat, imannya kuat, bahkan sudah diampuni Allah sebelum berbuat, kan? Jadi Allah kan sampai ke kalam, ikmalu masyitum qad ghafartu lakum. Aku ampuni semua dosa kamu, apapun yang kalian perbuat. Perbuatlah semau kamu, aku ampuni semua dosa kamu. Jadi ahli Badar itu punya fadilah. Apa fadilahnya? Ikmalu masyitum qad ghafartu lakum. Perbuatlah semau kamu, aku ampuni semua dosa kamu. Niki namanya semacam apa? Surat sakti. Surat sakti dari Allah, apapun yang diperbuat diampuni. Masya Allah. Karena apa? Mereka dalam perang Badar hanya mereka tok yang perang. Yang sampai kata Nabi, andai kata pasukan ini dikalahkan, maka sampai kiamat Allah tidak akan disembah sama sekali. Nah, Abu Bakar ya Abu Bakar, kamu kan punya teman-teman di Badar, mereka saja ditunjuk menjadi pembantu kamu, menjadi para pejabat, dikirim ke sana, ke sana, ke sana. Kok tidak mereka? Apa kata Abu Bakar? Lan udan lisahum bid dunia. Saya tidak mau mengotori mereka dengan dunia. Allah tahu kedudukan mereka.
dan saya juga tahu kedudukan mereka. Ana a'lamu bimakan natim. Saya tahu kedudukan mereka, tapi saya tidak mau mengotori mereka dengan dunia. Oh, itu Abu Bakar itu. Jadi Abu Bakar itu paham dengan para karakter ahli Badar. Mereka itu orang-orang ikhlas, orang-orang baik, orang-orang yang zuhud, orang-orang qanaah. Maka saya tidak mau mengotori dengan dunia. Biar yang lain saja. Mantap. Itu kan contoh. Artinya memang ada orang-orang yang apa? Orang-orang yang memang jatahnya memang sudah dibuat cukup saja, jangan sampai kotor dengan dunia. Kemudian akhbaroni Ibnu Maisarah qala balahuni anna bin Mas'udin marra bilah bin mu'ridun. Ini saya melewati apa? Kata Ibnu Maisarah sampai kepada bahwa Ibnu Mas'ud itu melewati satu kesia-siaan. Mu'ridun yang melintang, falan yakif maka tidak berhenti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad asbaha Ibnu Mas'udin wa amsa karim. Sungguh dia itu berpagi-pagi apa namanya? Dan bersama mulia. Jadi pagi hari melewati kesia-siaan, namanya pagi dan sore dalam keadaan mulia. Kenapa? Ketika melewati kesia-siaan itu tidak berhenti, tapi tetap bablas saja. Nek dulu yang saya apa namanya dapatkan paribasan melihat drum band di jalan itu begitu. Ini contoh dari guru saya. Paribasan yang dalam drum band pengen ngaji orang mandek ning bablas. Orang sama mandek atau drum band nanti rampung, bubar ngaji ini bablas saja. Kenapa? Itu adalah sebuah kesia-siaan. Itu begitu. Bagian dari kesia-siaan. Mengapa dikatakan sia-sia? Tidak ada sedikit pun niat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa idza maru billahi maru kiram. Maka dari laqad asbaha Ibnu Mas'udin wa amsa kariman. Sungguh dia berpagi-pagi dan bersore dalam keadaan berjalan penuh kemuliaan. Berikutnya azur itu kullu batilin zuwira wa zuhrifa. Yang dinamakan zur adalah semua kebatilan yang zuwira wa zuhrifa, dihias-hiasi dan diperindah, itu namanya zur. Semua bentuk kebatilan. Wa adamu asyirku wa ta'zimul andad. Yang paling besar adalah kesyirikan dan pengagungan kepada patung-patung atau tandingan-tandingan Allah. Jadi zur itu adalah kullu batil zuwira wa zuhrifa. Semua bentuk kebatilan, entah di pas-pasti, entah di mungkin di Solo Bapak Ibu bisa mengamati. Sekarang banyak festival-festival yang jauh dari apa namanya, dari Islam, jauh dari Islam, menampakkan aurat, membuka aurat. Ini memang perang keyakinan. Nanti ada di baliho-baliho besar gitu, ada apa namanya, ada penawaran kosmetik misalkan kan gitu, buka jilbab, menampakkan aurat. Jadi kita perang. Jadi kita tiap hari suruh melihat ini loh, tidak apa-apa, biasa. Bahkan ada anak al-Islam, anak putri ya, di kelas tuan, Pak, saya mau Pak, soal apa? Menyampaikan pendapat, silahkan kata saya. Om kita pas diskusi. Menurut saya Pak, jilbab itu tidak wajib. Bos, kok bisa? Kenapa? Gitu. Kita kan punya Menteri Agama, kita punya banyak kiai, kita punya pemerintah Pak. Tapi mengapa di televisi itu para pembawa apa namanya, pembawa acara itu nggak pakai jilbab dan tidak diapa-apakan, dibiarkan? Berarti kan nggak apa-apa Pak. Begitu. Jadi pikirannya apa namanya, dangkal ya. Kalau di televisi ada, berarti kan boleh. Coba saya tanya. Itu para bintang film yang bukan suami istri itu ya apa namanya, bergandengan tangan sampai kayak suami istri itu gimana? Apa ya boleh? Ya enggak boleh Pak. Berarti kan enggak boleh. Padahal kan juga ditonton, kan jadi film. Gitu. Artinya kalau apa namanya yang kamu tonton itu dijadikan sebagai patokan, itu tidak benar. Itu anak kita begitu. Jadi menganggap itu tidak apa-apa. Karena Pak, buktinya pemerintah juga diam saja. Padahal sekarang sudah ngembiah. Kita kalau di medsos atau bahkan di baliho besar begitu. Jadi, jaga budaya lokal.
Jadi buka-buka aurat. Bahkan ada orang tua siswa itu anaknya menjadi penari di penari wayang orang di Sukadari. Akhirnya kita panggil, kita sampaikan. Kenapa? Nek Islam itu bukan begitu mestinya. Itu kan contoh orang tua tidak bisa membedakan antara ini adalah perbuatan yang boleh, yang nggak boleh, ini masuk bagian syariat atau bukan, tidak tahu. Ada orang tua yang anaknya itu disekolahkan ke sekolah renang, ikut lomba renang, buka aurat kan begitu. Itu kan contoh. Jadi semua bentuk kebatilan yang dihiasi, yang diperindah itu adalah zur. Yang paling agung adalah kesyirikan, kemudian ta'zimul andad. Kemudian Bafi riwayatin an Ibnu Abbasin anhu a'yadul musyrikin. Tadi sudah kita baca depan, itu adalah hari idnya orang-orang musyrik. Itu az-zur. Hari id, hari raya. Orang musyrik punya hari raya, punya hari besar, itu adalah az-zur. Kata Ikrimah, la'iba atau la'bun kana fil jahiliyati yusamma bizur. Permainan di zaman jahiliyah itu disebut az-zur. Jadi semua bentuk permainan pada masa jahiliyah itu adalah az-zur. Jadi mereka adalah orang-orang tidak suka menyaksikan permainan di masa jahiliyah. Nah, sekarang lagi modern. Dulu itu tato kan tidak boleh. Sekarang ada seni tato. Anak-anak ketika ada razia yang putri-putri itu bengesan di kelas gitu. Bahkan mau testing nyetoki idep ya. Kamu ngapain? Saya cetoki dulu Pak. Gitu. Terus terang nyetoki idep. Bisa ya? Itu cetoki biar dengeng, biar tuh menggeng tawang itu. Iya, dicetoki. Kemudian bawa alis subhanallah. Yang putra bawa bawa vapor tuh, vape itu, ada yang bawa rokok betulan. Itu kan contoh itu. Jadi memang bagaimanapun kan proses. Karena memang anak kita kan macam-macam ya. Bapaknya macam-macam, ibunya macam-macam, punya sikap yang berbeda-beda. Jadi memang masuk ya kita bina semampunya lah gitu. Mas tatoktum, yang penting saya sering matur Bapak Ibu, yang penting amanah kita tunaikan, kita sampaikan kepada anak. Bahkan kadang saya bilang pada anak-anak, kadang kan saya tuh bukan emosi ya, cuma saya tekankan, kamu dengan saya marah enggak Pak? Lah kok kowe nangkas kok menang kok merengat terus bae ngomong gitu. Kamu enggak marah kan? Enggak. Kamu enggak Pak? Kamu enggak Pak? Saya bilang anak-anak, kalau kamu itu marah kepada saya kebangetan kamu. Saya menyampaikan kebaikan kepada kamu. Saya pengen kamu itu paham agama, mengamalkan agama. Gitu. Jadi kadang sampai saya tekankan begitu. Jadi kalau kamu itu di kelas, kemudian benci kepada guru, tidak suka kepada guru, kamu tidak benar. Jadi memang kadang begitu. Anak itu butuh ditekankan. Dan memang proses. Karena berapa banyak anak yang dulu ketika SD, SMP, SMA itu tanda petik termasuk bagian-bagian beling, itu dia sadar setelah dewasanya. Saya kemarin itu ke luar kota, saya pesan Grab sendirian, datang kemudian saya bincang-bincang, Mas, ini kalau kamu sampai ke sana kira-kira butuh berapa lama? Cukup enggak sekian menit? Cukup Pak? Nah ini nek cukup kamu tak ajak mampir warung soto ya. Gitu. Kan seneng ya. Apa yang juga jak nyoto pada ada kan. Saya ajak itu. Saya tanya, kamu dulu SMA mana? Karena kayak gini, nek kamu SMA-nya Wong Solo berarti Wong Solo betul. Jadi saya tanya, kamu dulu SMA mana? Saya dulu MA Al-Islam loh. Batinku bolu dhewe. Oh gitu. MA Al-Islam gitu. Oh MA Al-Islam, Masya Allah. Tak beritahu, saya guru SMA Al-Islam. Oh, Masya Allah. Terus tanya-tanya, Pak, saya zaman SMA itu saya beling Pak. Saya merasa berdosa pada guru-guru saya, pada Pak ini, pada Pak ini, pada ini. Apalagi Pak ini Pak,
Saya belum sempat minta maaf sudah meninggal, Pak. Gitu. Ternyata ya, Masya Allah. Saya dulu beling, Pak. Itu kalau pelajaran dia itu, karena suaranya nggak banter ya, saya tinggal pulang, Pak. Tinggal pulang, saya di rumah ngopi, ngerokok, gitu. Tapi kesadaran muncul ketika dewasa, Masya Allah, luar biasa. Saya walaupun nakal, Pak, saya tidak pernah pacaran, Pak. Bukan bagus itu. Walaupun saya nakal, saya tidak pernah japlak, Pak. Gitu. Nggak pernah japlak, nggak pernah beli bocoran, nggak pernah, Pak. Lah, pada sekolah kok boleh bocoran rasa sekolah, baik rasa sekolah, tuku bocoran, dan ujian rampung. Saya nggak mau, Pak. Apik bang ya. Bang apik ning beling. Apik ning beling. Jadi boleh ada orang yang punya prinsip kayak begitu, ada yang tadi beling ning aku mau pacaran, beling ning aku. Nah, gitu. Cuma pada guru tadi, saya punya banyak dosa, Pak, pada guru-guru saya, Pak. Pak ini saya belum harus sudah meninggal dunia, Pak ini, Pak ini. Itu kan artinya memang ada begitu. Nah, itu masa jahiliyah. Tapi nampaknya zaman sekarang jadi produk jahiliyah mau dibawa ke Indonesia. Itu kalau dalam pelajaran saya masuk bab humanisme. Humanisme itu melahirkan sekularisme. Apa itu humanisme? Jadi paham yang penting berbuat baik kepada manusia. Tidak membuat mengganggu manusia, tidak membuat repot manusia. Itu namanya humanis ya. Lah humanis itu melahirkan sekularisme. Apa itu sekularisme? Paham yang memisahkan antara dunia dan agama. Itu sekularisme. Jadi gampangnya, nek urusan dunia kita urus bareng-bareng. Tapi nek agama, urusan kamu dengan Tuhan kamu. Agama jangan dibawa ke sini. Kamu sholat ya silakan sholat. Kalau saya nggak sholat, kamu jangan ngurusin saya. Urusan kamu sendiri. Kalau saya berbuat maksiat, urusan saya, kamu jangan ngurusin saya. Itu makanya di Eropa itu karena memang sudah humanis dan menerima sekularisme. Maka orang maksiat pun kalau tidak mengganggu orang lain nggak apa-apa. Maka saya menilai hidup serumah tanpa nikah itu legal. Hidup serumah tanpa nikah itu legal, tidak boleh diganggu. Nek ada orang yang ganggu, maka yang dihukum itu ada yang mengganggu lah. Itu mau dibawa ke negara kita. Maka muncul kalau dulu orang-orang yang suka dengan sejenis itu kan malu. Sekarang malah kayak proklamasi, diundang ke acara podcast, wawancara dan seterusnya. Itu begitu. Itu memang perang gitu. Tapi yang jelas kita hanya bisa berdoa pada Allah, mengajak putra putri cucu kita untuk berislam. Kata mujahidun yang dimaksud dengan lahu adalah al-ghina. Al-ghina, jadi nyanyian. Itu al-ghina. Ini kemudian kata ada 3 benda yang dikatakan al-lahu itu adalah al-kadhibu, laibun dan ghina. Jadi kedustaan, kemudian permainan, kemudian nyanyian. Jadi apabila melewati kedustaan, maka melewat dengan mulia. Apabila melewati permainan, maka lewat dengan mulia. Apabila melewati nyanyian, lewat dengan mulia. Cuma oleh Ibnul Arabi itu dijawab, kalau ini kata al-kadhibu itu sahih benar, maka tidak menyaksikan kedustaan dan tidak melewati kedustaan kecuali lewat dengan kemuliaan. Satu. Nah, kalau ini adalah permainan, innahu laibun kana bil jahil fa innahu yahrumu dzalika idza kana bi kimarun au jahalatun. Ini permainan di masa jahiliyah itu jadi haram kalau ada perjudian, ada kebodohan. Ya, zaman sekarang kan ada itu bangsa lari 100k hadiahnya umroh, nonton nggih. Nah, bayarnya adalah 100.000 rupiah. Pesertanya 5.000 misalkan. 5.000 kali 100.000 kan banyak ya. Kemudian juara satunya dapat umroh. Umroh berapa? Maka yang badi adalah penyelenggaranya. Nah, kalau bagian uang kita masuk di situ, itu perjudian. Nah, judi itu tidak boleh. Hukumnya haram. Nek bapak ibu mengikuti acara jalan kaki tadi 10k, lari 10k, lari 42k, bayarnya tadi 100.000, dapat kaos, dapat snack,
kemudian sebagian uang itu untuk tadi, untuk dapat hadiah, maka itu judi, hukumnya haram. Tetapi kalau kita bayar hanya untuk kita saja, dapat kaos, dapat snack untuk penyelenggaraan acara, apa namanya, untuk pesan apa, nyewa sound dan seterusnya, maka tidak apa-apa. Hadiahnya dari sponsor boleh. Kita misalkan di sini ada acara pagi itu tahun sekali ya, ada acara jalan kaki, kemudian dapat hadiah sepeda gunung kayak Jokowi ya, dapat hadiah sepeda gunung, dapat hadiah apa itu. Kalau murni sponsor atau sekolah ya nggak apa-apa, apalagi anak-anak kan gratis ya, tidak bayar, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada itunya berarti hukumnya haram, karena memang ada orang-orang yang bersih, ada arti menjaga benar-benar ini apa namanya, acara ini bersih dari keharaman. Itu yang saya pernah matur, ada salah satu guru kita itu daftar sedekah. Jadi ada satu pondok namanya pondok apa itu? Pondok Tahfidz Amal Soleh Palembang, lupa saya. Itu beliau tawani mau, ini anak saya akan nyumbang sekian gitu. Ternyata begitu saatnya nyumbang diberi apa namanya, pesan singkat di WA. Ini dulu Bapak nyanggup untuk apa, memberikan donasi kepada kami. Tapi ada syaratnya Pak, dua. Satu, bukan donasi dari pegawai negeri, gitu-gitu. Yang kedua, saya lupa itu apa. Kata beliau, "Ulah aku ini bangi aku pegawai negeri kok." Kenapa? Kami tidak mau menerima sumbangan dari harta pegawai negeri, katanya. Subhanallah. Pak apik mending. Itu kan contoh, contoh artinya. Dan yang kedua, bukan pegawai bank gitu, bukan pegawai negeri, bukan pegawai bank, itu begitu. Artinya ada orang-orang yang apa namanya, bukan mengatakan duitnya haram, bukan, tapi pengen menjaga kebersihan dari pondok tadi. Karena keyakinan adalah ini pondok kalau bersih, anaknya insya Allah jadi. Memang begitu. Jadi Bapak Ibu, ini kita tidak bahas itu, ini apa pendapat orang. Cuma kita ambil pelajaran, kita kalau makan dengan harta yang bersih, maka hasilnya juga bersih. Amal-amal yang soleh itu hanya didapat dari harta yang bersih. Harta yang tidak bersih tidak mungkin memunculkan amal soleh, tidak mungkin, tidak mungkin. Ini sambitan gitu. Kenapa? Kata beliau, kata saya tidak apa-apa. Kata saya nggak apa-apa, cuma beliau kata tadi enggak. Ini contoh kasus, ada teman kita pegawai negeri cerita sama saya, ngomong sama saya di sekolah, Pak, saya itu kan sanggup memberikan donasi pada satu pesantren. Lah kok saya tuh mau nyumbang, tiba-tiba ada pesan, asal bukan apa dari gaji pegawai negeri, yang kedua bukan pegawai bank. Lah kok bingung Pak, saya itu pegawai negeri, cuma alhamdulillah karena istri seorang pedagang, akhirnya kita ambil dari situ. Contoh begitu. Oke, kemudian kaitan dengan ini pun sampai itu kayak. Ya dong, masih ada bahasan yang saya kira cukup menarik, cuma ini namanya waktunya enggak cukup ini. Kaitan dengan nyanyian ya. Tapi besok aja. Ini sudah tidak cukup. Kita pun sudah siap-siap kondur. Ini pesan sponsor, besok akad berikutnya kita akan sampaikan macam-macam nyanyian menurut Imam Al-Ghazali. Sekian dulu, mudah-mudahan kita pahami, menambah amal kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.